Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my class ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu materi hidrokarbon atau hidrokarbon. Oke, tanpa basa-basi kita lanjutkan saja. Oke, alkana. Direct homolog alkana. Ini yang kemarin tugasnya, yaitu kalian disuruh untuk menghafalkan dari metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke alkana, kita harus tahu dulu nih, alkana itu apa sih sebenarnya? Jadi, setiap atom karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Jadi, 4 elektron valensi, kemarin kan udah tahu ya, udah ngerjakan tugas, itu asal-muasalnya dari mana. Oke, jadi elektron valensi itulah yang akan membuat kesempatan C untuk bisa berikatan dengan atom lain. Atom lainnya itu bisa berarti atom C yang lain, atau atom H. Karena di sini kita ngebahas tentang hidrokarbon. Ataupun dia bisa juga sih berikatan dengan gugus fungsi yang lain, kayak dengan atom-atom halogen, seperti itu. Jadi, atom karbon pada senyawa karbon itu selalu mempunyai 4 tangan ikatan, di mana 4 tangan tersebut apabila tidak digunakan untuk mengikat atom karbon lainnya, maka nanti akan digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Makanya di rumus metana itu kan CH4 ya. C-nya 1, hanya 4. Nah, jadi karena C-nya cuma 1, maka tangan keempatnya ini berikatan dengan 4H, makanya disebut CH4, metana. Nah, rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Jadi, kenapa bisa begitu, Bu? Ini untuk membedakan rumus umumnya alkana, alkena, alkuna, dan juga nanti ada alkil ya. Nah, antara suku yang satu dengan suku yang berikutnya itu selisihnya CH2. Jadi contohnya misalnya CH4 dengan C2H6, itu kan berarti CH4 ditambah CH2, jadinya C2H6. Kok bisa seperti itu, Bu? Jadi, kalau C2H6 itu C-nya ada 2, ya kan? Nah, kita bisa sesuaikan dengan rumus umum ini. Karena rumus umumnya CnH2n plus 2, misalnya CH4, berarti C-nya 1 kan? Berarti N-nya 1. C di sini 1 berarti C. Di sini 2 dikali 1, karena N-nya 1 berarti 2. 2 ditambah 2, 4. Makanya CH4. Kalau C-nya 2, berarti N-nya 2. Berarti di sini 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti C2H6. Nah, nama IUPAC untuk golongan alkana selalu diakhiri ana. Tuh, jadi kenapa kok namanya alkana itu ada metana, etana gitu. Karena kalau misalnya kita tidak membedakan seperti itu, kita bingung nih, yang rantai tunggal mana, yang rantai rangkap 2 mana, yang rantai rangkap 3 mana, itu susah. Jadi harus ada pembedanya. Jadi ana, ena, dan una. Nah, dalam rumus strukturnya, ikatan antara atom C yang satu dengan atom C yang lain itu berikatan tunggal. Makanya alkana ini adalah alkana ikatan jenuh ya. Kalau misalnya kalian pernah tahu iklan-iklan minyak goreng, biasanya kadang dia bilang ini mengandung lemak jenuh atau lemak tidak jenuh ya kan. Kalau lemak jenuh berarti bisa kita duga bahwa di dalam minyak tersebut mengandung hidrokarbon yang berikatan tunggal. Gitu. Nah, ini adalah tata nama senyawa alkana yang mengikuti kaidah tata nama IUPAC. Jadi, kemarin kan kalian sudah hafalan juga ya, ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbon tersebut. Jadi, kalau C-nya 1 berarti meta, C-nya 2 eta, C-nya 3 propa, gitu. Nah, di sini ada contohnya ya, misalnya CH4. CH4 itu kan gampang ya.
Kalau C2H6, di sini C-nya ada 2 nih, 1, 2. Terus karena C masing-masing ini memiliki 4 tangan, nah karena mereka sudah berikatan dengan C yang lain, ya kan, satu sama lain sudah berikatan, maka sisa 3 tangan mereka itu dikelilingi oleh atom H. Nah, H-nya ada berapa nih? 1. Nah, N strip etana. N itu maksudnya dari normal. Oke, Bu, masih belum paham. Oke, masih belum paham, kita contohin misalnya C3H8 ya. Di sini Bu mau pakai pen. Maaf kalau gambarnya jelek. Oke, C3H8, C-nya 3 ya. Kan di sini C-nya udah masing-masing berikatan nih. Ini berikatan. Ini kan ada rantainya, anggap ini ada tangan gini. Dan yang ini sudah berikatan 2 di samping. Dia ada tangan yang gini. Maaf ya, gambarnya jelek. Ini pakai mouse biasa soalnya, bukan mouse gaming. Ini ya, agak bagusan dikit lah. Oke, yang ini sama kayak yang di sebelah kiri tadi. Nah, yang kiri nih, yang kiri dulu ya. Dia karena sudah berikatan dengan C yang satunya, maka di sini kita isi dengan H. Ya kan? Oke, berarti di sini apa? CH3 kan? H-nya 3. Di sini. Berarti tinggal atas sama bawah aja, Bu. Betul sekali. Yang di sini ada 3 nih sisa space untuk berjabat tangan dengan, aduh, jelek sekali. Maaf ya. Oke, yang ini juga. Good. Oke, coba hitung ada berapa H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah sesuai? Sesuai dong. Rumusnya C3H8. Yeay, jelek sekali gambaran Ibu Sela. Di sini kita coba satukan semua H-nya ya. Jangan ada yang berpisah. Jangan ada yang distancing, cukup kita yang distancing. Oke, ini C H2. Ini Bu sampai tahan napas loh. Demi buat gambarin kalian. Kalau misalnya pakai tulisan sih enak sih. Oke. Bu, apakah alkana itu cuma sampai 10? Tentu tidak, adik-adik semua. Kalian mau lihat? Nah, daftar alkana rantai lurus. Kalian bisa juga lihat di Wikipedia ya. Nih, dari 1 hingga, aduh, tolong banget, itu udah berapa itu pangkat 10 sampai 10 pangkat 48. Nggak tahu itu udah triliunan, ribu-ribu triliunan atau gimana, nggak ngerti deh ya. Pokoknya seperti itu, banyak. Kalau kalian Ibu suruh hafalin semua, yang ada kalian masuk rumah sakit jiwa, bukan masuk sekolah nanti ya. Oke. Kita lanjutkan. Latihan dengan cara mengklik apa? Oke, kita lanjutkan. Sekarang gimana nih Bu kalau ada cabangnya? Oke, jadi bukan cuma Indomaret aja yang ada cabangnya ya, ternyata juga Kimia Maret ada cabangnya, ada di kota-kota terdekat ya. Nah, jadi di sini yang pertama sebenarnya intinya adalah, dengarkan baik-baik, harus cari rantai induk. Siapakah rantai induk? Rantai induk itu adalah rantai yang jumlah C-nya paling banyak, atau dalam artian rantai induk dikatakan induk karena rantainya itu paling panjang. Kayak kasih ibu ke kalian, itu kan panjang ya, tidak ternilai gitu kan. Mau kalian sampai tua pun ibu kalian akan tetap menyayangi, orang tua kalian juga ya, maksudnya ayah juga. Terus di sini setelah itu apalagi nih Bu? Kita nomorkan si rantai induk itu. Jadi yang paling kecil, jadi yang paling kecil itu yang dekat dengan cabangnya. Gimana sih Bu? Gini ya anak-anakku sekalian. Oke,
sekarang ini contohnya langsung ke contoh ya, karena ibu puyeng kalau ngejelasin gak pakai contoh. Di sini ada ini, ada cabang begini. Sebenarnya kita nggak perlu berpatokan apakah cabang tuh harus yang di bawah sini, enggak. Sebenarnya cabang itu bisa di sini juga loh. Jadi santai saja, cuman lebih mudahnya seperti ini gitu, supaya kalian yang baru belajar bisa paham. Seperti itu. Nah, kenapa bisa Bu di sini jadi rantai induk? Karena coba kalian tengok di sini ada C berapa di sini yang mendatar ini? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, kalau kita ke kanan lurus, dia tetap 4 ya. Kalau kita ke bawah gini, 1, 2, 3, 4, tetap lurus. Tetap 4 maksudnya. Kalau kita dari kiri ke kiri, salah. Kanan ke kiri, lurus gini aja, tetap 4 ya. Tapi kalau ke bawah, cuma 3. Berarti rantai terpanjangnya yang mana? Bisa yang lurus ya, intinya yang jumlahnya 4, karena itu yang paling banyak. Tuh. Ingat, kalau C-nya 4, apa namanya? Nah, ya, apa ya namanya ya? Butana. Nah, ingat-ingat tuh, berarti rantai induknya nih butana nih. Udah bisa dipastikan nih. Nah, terus kita lihat penomorannya, ya kan? Kalau kita nomorkan rantai induk itu dari yang kiri maksudnya, dari yang kiri, jadi misalnya di sini 1, 2, 3, 4, cabangnya ada di nomor 3, ya kan? Tapi kalau kita dari kanan, 1, 2, 3, 4, maka cabangnya ada di nomor 2. Kita harus menggunakan nomor yang paling kecil, ya kan? Kalian aja kadang kalau nimbang, ya kan, nimbang berat badan suka dikecil-kecilin, sama nih kayak rantai induk hidrokarbon ya. Nah, itu kayaknya Bu Sela deh ya, bukan kalian, bukan kita. Ya maaf ini keliwa ya. Intinya seperti itu. Jadi di cabangnya ini ada di nomor 2. Ini kok hilang ya? Kagak ngerti deh. Nah, di sini, ini maaf nih, di sini ada sebenarnya ada garis nih, ini garisnya ke sini ya. Mohon dimaafkan kekeliwai sedikit. Nah, nih 1, 2, 3, 4 berarti cabangnya ada di nomor 2. Nah, cabang ini namanya apa nih? Tadi kan yang rantai 4 nih sudah butana namanya. Terus, nah nanti ini tugas kalian membuat deret homolognya alkil. Nih, alkil nih cabang mempunyai rumus CnH2n-1. Nama cabangnya alkil. Contohnya misalnya nih, lebih gampangnya gini. Misalnya CH4 itu kan metana. Kalau dikurangin 1 saja hanya, itu menjadi cabang kan, CH3 nih kayak gini. Namanya itu adalah metil, cuman kasih il gitu. Jadi metil, etil, nah itu PR buat kalian ya. Jadi ada satu PR buat kalian. Bikin deret homolog alkil. Oke, selanjutnya kita tengok sebelahnya. Tulisannya bergelombang guys. Jadi gini, tadi 1, 2, 3, 4, metil cabangnya ya di nomor 2. Nah, penamaannya itu adalah rantai induk itu di akhir. Jadi rantai induk tadi namanya butana ya, karena 4 tadi Ibu bilang. Strip nama cabangnya metil, strip nomor cabangnya. Jadi nomor cabang, strip nama cabang, strip nama induk. Begitu guys. Kita coba lagi contoh kedua ya. Di sini ada banyak kali lah ini ya. Coba kita hitung yang mana rantai induknya. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama. 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama nih guys. Kalau dari kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama, intinya semua pentana ya. Kalian mau pakai dari manapun. Asal jangan dari sini nih. Karena cuma 3 nih. Kita anggap aja yang ambil yang lurus ya, biar lurus juga otak kita ya. Nah, kita lihat
Bu, di sini ada dua cabang nih Bu, kira-kira yang mana nih Bu yang nomor terkecil? Oke, sabar. Yang dari kiri itu kalau kita kasih penomoran jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Tapi kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kita prioritaskan itu adalah metil. Ya. Kenapa metil? Kalian harus cari tahu. Kok metil diprioritaskan nih dibanding etil gitu? Apakah karena atom C-nya paling sedikit? Atau karena paling stabil? Atau karena apa? Ini seperti itu. Jadi di sini kita ambil yang dari kiri karena metilnya jadi kedua. So, nama sebenarnya bisa dikasih strip or not, it's okay. Ini pentana karena 5 ya. Jadi 2 di sini ada metil dan di sini ada etil. Etana asal mulanya dari CH2, CH4 sebenarnya, tapi kehilangan satu jadi etil bukan etana lagi. Nah, Bu, kenapa nih penamaannya jadi 3 etil 2 metil pentana? Kenapa nggak 2 metil 3 etil pentana? Sedangkan tadi kita prioritaskan metil. Nah, di sini kita lihat lagi nama etil dan metil. E, M. Siapa yang duluan di deret abjad alfabet? E kan? Berarti E dulu yang ditulis. 3 etil, jadi 3 strip etil. Strip 2 strip metil pentana. Jadi kalau ada 2 macam cabang, dua-duanya ditulis. Gitu di depan nama induk. Di depan nama rantai induk. Agak mumet. Oke, kita lihat contoh ketiga ya. Ini lebih mumet lagi karena rantainya jadi banyak ya. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang dari kiri panjang ke bawah sini ya. Ke bawah gini. Jadi cabangnya yang ini CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3. Jadi yang ini ya, pokoknya yang di sebelah sini cabangnya biar nggak mumet. Guys, oke. Tadi Ibu bilang harus prioritaskan nomor terkecil itu di metil ya maksudnya. Oke, berarti dari sini ya, bukan dari sini. Dari kiri maksudnya. Kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu, di sini ada metil juga, kagak apa-apa ya. Kita cari metil yang paling banyak aja temennya. Oke. Jadi di sini ada metilnya ada 3 nih, 1, 2, 3 ternyata guys, maaf. Etilnya ada 2. So, di etil dulu. Kenapa di sini ada D, Bu? Nih. Kita tengok sebelah sini. Nih. Cabang yang sama disebut jadi satu dengan diberi awalan mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Jadi kalau ada cabangnya lebih dari, misalnya jenisnya lebih dari 2 gitu kan, jenisnya ya, tapi jumlahnya nih, jumlahnya sekarang yang kita harus perhatikan, jumlahnya si metil ada 3, 1, 2, 3, si etil ada 2, 1, 2, makanya D sama tri. Karena etil E, metil M, berarti etil duluan yang disebut. Jadi di sini ditulis 3,3. Kenapa kok ada koma, Bu? Karena maksudnya dia menjelaskan nih, kalau cabang etil itu dua-duanya ada di nomor 3, ada di nomor atom C3. Nih, makanya 3,3 strip di etil strip 2,2,5. Karena ini yang kelima. Strip trimetil heptana. Mumat ya, mumat. Sabar. Pelan-pelan dicatat dulu, silahkan catat. Ya. Kalian tugasnya baru 2 ya. Baru membuat deret homolog alkil dan juga
mencari tahu kenapa yang diprioritaskan itu adalah metil dalam penomoran. Tuh. Itu aja kok kayaknya. Itu tuh juga tugasnya minggu depan aja. Nama-nama beberapa cabang. Tuh, ini kan tadi Ibu bilang deret alkil ya. Ini tambahannya nih buat kalian. Jadi udah dikasih. Jadi Ibu udah kasih nama-nama alkilnya. Tapi nggak semua, ini cuma cabang-cabang yang unik saja. Kalau sisanya kalian harus buat sendiri. Kayak deret homolog alkarna gitu. Kalau ini kan N-propil, isopropil, N-butil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Jadi sek sama ters itu singkatan, guys. Oke, jadi ini untuk pelatihan soalnya. Yang nomor 1 kalian kerjain ya, kasih nama. Kan nomor 2 tidak bisa dikerjakan, nomor 3 dikerjakan. Jadi cuman 1 dan 3. Nah, berarti ada total 4 soal. Jadi Ibu kasih 4 soal tugas itu dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Oke? Sama 2 soal yang sebelumnya ya. Baik, kalau gitu Ibu tutup dulu pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf lama banget durasinya karena memang kita harus lama untuk menjelaskan alkana ini. Bahkan ini masih alkana. Harapannya kalian masih tetap semangat dan baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.